Shalom, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan semuanya yang ada mengikuti kegiatan renungan pada hari ini. Saya mau nyapa dulu lebih pada Amang Inang, saudara-saudaraku. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah, supaya menambah kekuatan kita yang baru, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Sabtu 2 November 2024 dari kitab Yesaya 50 ayat 4. Demikian bunyinya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian bunyinya. Judul renungan kita pada hari ini adalah lidah seorang murid. Amang Inang, saudara-saudaraku, sebuah kemudi yang kecil dapat memutar arah sebuah kapal yang besar. Ungkapan tersebut merupakan gambaran yang menunjukkan bahwa hal-hal kecil mampu memberi dampak yang amat besar. Seperti halnya lidah, bagian yang kecil dari tubuh manusia, tetapi mampu memberi dampak yang besar bagi diri sendiri dan bahkan juga bagi orang lain. Misalnya, seseorang menjadi senang karena mendapatkan pujian dari temannya, bukan? Tetapi di sisi lain, lidah bisa saja memicu konflik karena kabar bohong atau hoax yang diberitakan seseorang itu. Nabi Yesaya dalam hal ini berusaha menjelaskan pada bangsa Israel bahwa mereka sesungguhnya tidak dilupakan oleh Allah. Apa buktinya? Yakni Allah tetap menyertai umatnya, bahkan sampai saat ini adalah dengan memberi anaknya Yesus Kristus. Salah satu gambaran hamba Allah yang dapat kita lihat dalam nats hari ini adalah memahami firman Allah. Lidah dan juga telinga yang terlatih untuk mendengar dan mengucapkan firman Allah. Tidak hanya pendeta dan pelayan gereja, semua kita pun juga disebut sebagai hamba Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saudara semuanya, apakah lidah dan telinga kita terlatih untuk mendengarkan firman Allah atau tidak? Sudahkah perkataan kita ini memberi semangat pada teman-teman yang saat ini sedang terpuruk? Atau malah kita menghakimi mereka karena kesalahan yang mereka perbuat, dan seringkali seperti itu. Dan telinga juga menjadi hal penting dalam kehidupan ini. Bagaimana pendengaran kita selalu bersedia untuk mendengarkan firman-Nya, sehingga kita mampu untuk mengolah beragam informasi yang masuk ke dalam otak kita. Kiranya saudara-saudaraku, lidah yang diberikan Tuhan kepada kita mampu memberikan sukacita, dan bagaimana juga telinga kita yang bersedia untuk mendengar firman Allah. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, tantangan di depan kita adalah apakah orang masih mau mendengarkan firman Allah? Apakah alasannya orang masih mendengarkan firman Allah? Justru sebaliknya, mengapa orang tidak lagi mau mendengarkan firman Allah? Inilah yang penting kita renungkan, bahwa tidak banyak lagi orang mendengarkan firman Allah. Lebih banyak mereka mendengarkan suara-suara manusia, bukan firman Allah. Tetapi firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, hendaklah kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, dan juga kita dipakai Tuhan untuk menyambungkan perkataan Tuhan kepada
manusia. Sehingga siapa yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, dia memperoleh semangat baru. Inilah pesan firman Tuhan kepada kita. Marilah kita memberikan kata-kata sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka yang mendengarkan memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, memperoleh sukacita tentunya dari perkataan yang kita dengar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana Engkau telah sapa kami, agar kami Tuhan bersedia menggunakan lidah kami untuk memperkatakan perkataan-Mu, sehingga kami memberikan semangat baru kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa di surga, ajar kami untuk menyediakan waktu, kesempatan, dan di dalam segala aktivitas kami dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami betul-betul menjadi seorang murid-Mu Tuhan yang baik, bahkan menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, agar mereka memperoleh sukacita di dalamnya. Berkatilah pemberita-pemberita firman-Mu Tuhan, agar mereka juga dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu. Bapa di surga, sepanjang aktivitas pada hari ini, kami serahkan padamu hidup kami, agar Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat bagi kami semua untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya mereka tetap di dalam pengasihan-Mu, sehingga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Kami serahkan doa permohonan kami ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan telah saya sampaikan sebagai renungan kita pada hari ini. Happy weekend dan Tuhan memberkati kita. Shalom.